Sebentar off mic. Selamat siang, Ibu Silva dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai model pembelajaran inquiry. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Silva yang telah memberikan kesempatan kami bagi kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya ini adalah anggota kelompok dari kelompok 8, yaitu Nazifah Samal Husna, Olivia Skarera Bani sendiri, saya sendiri selaku moderator sekaligus salah satu dari penyaji materi pada hari ini, dan Syifa Agnia. Nah, berikut beberapa bahan yang akan kami bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah pengertian model inquiry, karakteristik model inquiry, sintaks model pembelajaran inquiry, analisis RPP dan hasilnya, pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan dan dipaparkan oleh rekan saya kepada Nazifa. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Olivia. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu pengertian dari model inquiry. Jadi, model pembelajaran inquiry itu adalah model pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif dari setiap peserta didik dalam menyelidiki, menemukan konsep pengetahuan melalui proses ilmiah seperti mengamati, menanya, dan juga menganalisis data. Lalu, pada model ini, peserta didik juga berperan mandiri dalam memecahkan masalah dengan bimbingan guru sebagai fasilitator, dan juga peserta didik dilatih untuk berpikir kritis dan rasional. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu kita bahas apa aja sih karakteristik dari model inquiry. Nah, menurut National Education Standard, jadi ada beberapa karakteristik dari model inquiry. Yang pertama itu peserta didik itu tertarik pada pertanyaan ilmiah yang relevan dan dapat dijawab melalui observasi serta referensi terpercaya. Nah, karakteristik selanjutnya itu pembelajarannya itu menekankan pada pembuktian dan pengumpulan data untuk mengembangkan penjelasan ilmiah. Nah, karakteristik selanjutnya itu ada penjelasan ilmiah yang disusun berdasarkan hasil observasi dan data yang valid. Selanjutnya juga peserta didik itu meninjau kembali penjelasan melalui refleksi dan juga diskusi dengan teman maupun gurunya. Yang terakhir itu ada peserta didik mempresentasikan dan mengevaluasi hasil penjelasan untuk memperkuat argumen ilmiah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Nazifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis model pembelajaran inquiry. Nah, terdapat tiga jenis model pembelajaran inquiry. Yang pertama ada guided inquiry, yaitu guru memberikan bimbingan dan arahan lebih banyak karena peserta didik belum berpengalaman. Nah, itu guru membantu untuk menentukan masalah dan sebagian dari perencanaan. Selanjutnya ada modified free inquiry. Nah, di sini guru hanya menyajikan permasalahan, sedangkan peserta didik memecahkannya melalui observasi, eksplorasi, dan tahap inquiry dengan panduan terbatas dari guru. Selanjutnya ada free inquiry. Nah, di free inquiry ini memberi kebebasan penuh bagi para peserta didik untuk merumuskan masalah, menyusun rancangan penelitian, serta melakukan penyelidikan secara mandiri layaknya ilmuwan.
Nah, selain dari tiga jenis tersebut, penerapan model inquiry ini juga memiliki 4 level perkembangan, yaitu ada confirmation inquiry, di mana siswa hanya mengonfirmasi prinsip yang sudah diketahui; structure inquiry, siswa mengikuti langkah penyelidikan atau pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru; guided inquiry, guru hanya memberikan pertanyaan sementara langkahnya disusun oleh siswa; ada open inquiry, siswa melakukan seluruh proses secara mandiri, mulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa semakin tinggi level inquiry, semakin besar pula peran aktif dan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya persilakan kepada Siva untuk melanjutkan penjelasan mengenai sintaks atau langkah-langkah dari model pembelajaran inquiry. Oke, terima kasih Olive. Selanjutnya ada sintak model pembelajaran inquiry. Yang pertama ini menyajikan masalah atau pertanyaan. Di sini tuh guru memberikan permasalahan untuk menggali pengetahuan awal siswa dan mendorong mereka mengemukakan gagasannya. Terus yang kedua juga menyusun hipotesis sementara. Di sini peserta didik membuat dugaan sementara atau hipotesis tentang jawaban masalah yang akan diuji. Yang ketiga ini menyusun rencana eksperimen. Siswa ini merancang percobaan atau penyelidikan untuk menguji hipotesis ini dengan memperhatikan langkah dan petunjuk. Yang keempat ini, di sini mengumpulkan dan menganalisis data dan memberi kesimpulan. Jadi data hasil eksperimen ini dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan bukti yang mendukung atau menolak hipotesis, lalu menarik kesimpulannya. Boleh di next? Oke, di sini ada analisis RPP, model pembelajaran inquiry. Analisis RPP ini model pembelajarannya berdasarkan buku model-model pembelajaran yang inovatif tahun 2022. Isi RPP ini mata pelajaran IPA. Di sini zat adiktif dan adiktif warna. Terus kelasnya atau semester kelas 8 semester 2. Di sini sumber RPP ini MTS Nurul Isam. Terus sumber teorinya ini bab 9 model inquiry dari buku model-model pembelajaran inovatif. Boleh next? Oke, di sini selanjutnya ada tujuan analisis. Ini pertama menilai kesesuaian langkah-langkah RPP dengan sintaks model inquiry. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan model. Terus yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan agar RPP ini lebih sesuai dengan prinsip inquiry. Boleh di next? Oke, di sini ada identifikasi umum RPP, mode pembelajaran inquiry. Metodenya ini eksperimen, diskusi, dan presentasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi perbedaan pewarna alami dan buatan. Aktivitas utama ini praktikum pengujian pewarna pada makanan, produk akhir, laporan hasil pengamatan kelompok. Jadi RPP ini sudah menyebut model inquiry dengan bentuk kegiatan eksperimen langsung yang sesuai dengan karakteristik inquiry. Boleh di next? Baik, terima kasih Siva. Selanjutnya akan Selanjutnya saya saya lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Siva. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian analisis RPP model pembelajaran inquiry yang telah kami kaji. Nah, dari RPP yang kami analisis bersumber dari MTS Nurul Islam untuk mata pelajaran IPA kelas 8 semester 2 dengan topik zat aditif dan adiktif, khususnya pewarna makanan. Tujuan pembelajaran dalam RPP ini adalah agar peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan antara pewarna alami dan buatan melalui kegiatan bereksperimen dan diskusi kelompok. Nah, kesesuaiannya dengan sintaks itu rinciannya seperti yang pertama. Langkah pertamanya itu tuh menjanjikan masalah itu sudah sesuai karena guru memulai dengan persepsi dan pertanyaan awal mengenai jajanan berwarna. Selanjutnya, langkah kedua itu merumuskan hipotesis, belum dijelaskan secara eksplisit sehingga kami menilai bahwa bagian ini perlu ditambahkan agar siswa benar-benar berlatih berpikir secara ilmiah. Langkah ketiganya yaitu merancang eksperimen. Itu sudah sesuai karena guru menyediakan lembar kerja praktikum untuk kegiatan uji warna makanan. Selanjutnya, langkah keempat itu mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik kesimpulan. Itu juga sudah sesuai karena siswa
siswa melakukan pengamatan, diskusi hasil, lalu membuat laporan kelompok. Tetapi untuk di bagian refleksi pribadi itu belum muncul dalam RPP tersebut. Padahal untuk refleksi itu tuh penting agar siswa itu dapat menilai proses belajar dan pemahamannya sendiri. Jadi, secara keseluruhan RPP ini sudah sangat baik dalam menerapkan model inquiry, tetapi masih perlu penguatan pada tahap perumusan hipotesis dan refleksi diri siswa. Baik, di sini ada tautan untuk dokumen berisi tautan rencana pelaksanaan belajar atau RPP yang telah dibuat dan telah dibuat oleh kelompok 8 yang sudah disesuaikan dengan materi dari model pembelajaran inquiry dan juga ada tautan ke RPP yang telah dianalisis oleh kelompok 8. Baik, sebagai penutup dari presentasi kelompok kami, dapat kami kesimpulkan bahwa mode pembelajaran inquiry itu menekankan pada aktivitas belajar yang berpusat pada siswa, di mana siswa itu berperan aktif untuk menemukan konsep melalui proses ilmiah seperti mengamati, menanya, dan menganalisis data. Model inquiry ini juga membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan mandiri. Dalam penerapannya, guru itu berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya proses pembelajaran. Berdasarkan analisis RPP yang kami lakukan, penerapan model inquiry sudah cukup baik. Namun masih perlu perbaikan pada tahap hipotesis dan refleksi pribadi siswa. Dengan demikian, model pembelajaran inquiry itu bukan hanya membantu siswa memahami materi, tetapi juga melatih mereka untuk menjadi pembelajar yang aktif dan juga reflektif. Sekian dari pemaparan dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatian Ibu Silva dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 mempersilahkan jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman atau masih ada hal yang ingin didiskusikan. Sekian dari kelompok 8. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.